Baku dapat ulang deng nyong piano. Nah, jadi di video kali ini sambil OTW kerja, kita mau sharing pangoni apa aja perbedaan yang kita rasakan selama kemarin 1 bulan di Indonesia. Kita kan udah setahun di Australia, terus kemarin pas balik lagi sebulan ke Indonesia, apa aja yang kita rasakan gitu. Perbedaan-perbedaannya, ya gitu-gitulah pokoknya. Tentunya ini ada perbedaan positif sama negatif. Yang pertama soal cuaca. Kita sudah terbiasa dengan udara dingin di Melbourne. Kita di sini kan setahun, jadi ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim gugur, musim semi, dan musim panas. Walaupun kita merasakan musim panasnya juga, tapi even di musim panas di Melbourne khususnya, itu kadang-kadang masih dingin dia gitu. Pada intinya gue terbiasa dengan udara dingin. Apalagi waktu gue berangkat ke sana itu di bulan Juni. Di bulan Juni itu musim dingin. Jadi di Australia gue dingin banget. Nah pas gue ke Indo, itu malam aja gue ngerasa panas gitu. Jadi gue jarang di sana pakai jaket atau pakai lengan panjang gitu. Apalagi yang tebel-tebel ya. Gue pertama kali turun mendarat itu malam, wah rasanya kayak siang-siang di sini gitu. Kayak sekarang nih, sekarang kan musim dingin. Gue pakai baju tebel nih, padahal tuh terang, ya kan? Nah yang kedua, gue nggak tahu yang juga merasakan tinggal di Australia ataupun di negara-negara lain merasakan apa enggak, berkaitan dengan udara. Udara di Indonesia, di Jakarta khususnya ya, pas gue mendarat itu gue ngerasanya gue nggak bisa tarik nafas dalam. Kalau di sini nih gue tarik nafas enak. Nah kalau di sana gue tarik nafas mentok gitu, nggak bisa lebih dalam lagi. Gue nggak tahu ada hubungannya dengan polusi kah, atau ya itu sih biasanya sih polusi sih, atau apa gue nggak tahu, tapi itu yang gue rasakan. Nah makanya gue butuh pendapat orang-orang lain yang tinggal juga di Australia ataupun di negara-negara yang udaranya lebih segar gitu. Apakah mereka merasakan hal yang sama waktu pulang ke Indo? Tapi itu yang gue rasakan. Gue selama di Aussie itu jarang banget jerawatan. Nah gue di Indo, seminggu gue di Indonesia itu langsung muncul jerawat. Nah ini kalau ini gue cukup yakin ada kaitannya dengan seberapa bersih udaranya gitu. Ada kaitannya dengan polusi dan lain-lain. Dan mungkin gak cuma jerawat aja, gue ngerasanya pas di Aussie, ini bukan cuma gue yang ngerasa, enggak. Gue ngerasa sih sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Tapi orang lain yang lihat gue pas di Aussie, video callan, orang tua gue misalnya, teman-teman gue itu bilang, oh muka gue bersihan gitu. Itu jadi bukan cuma gue yang ngerasa, tapi itu datang dari orang lain juga gitu. Ya mungkin itu ada kaitannya dengan udara yang lebih bersih. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga yang kita rasakan setelah pulang ke Indo selama 1 bulan kemarin adalah living cost. Living costnya tuh semua terasa murah. Semua terasa murah. Mulai dari makanan, minuman, transport, barang-barang gitu. Semuanya terasa murah. Dan inilah yang jadi bahaya sebenarnya karena semuanya terasa murah. Jadi ya udah kita main beli aja. Walaupun ada beberapa yang gua rem, tapi ada beberapa yang loss juga. Gua ambil contoh ya, misalnya makanan. Di sini seporsi makanan 200.000 sudah tidak heran. Biasa aja, harganya memang segitu. Tapi di Indonesia 200.000 lu bisa traktir 3-4 orang. Nah gitu. Jadi kayak ya udahlah beli aja lah gitu. Kalau makan sendiri ya udah beli aja paling mentok-mentok 150.000 gitu. Bener gitu, mentok-mentok 110.000, 120.000 gitu, bahkan nggak sampai 150.000. Nah ini bahaya, akhirnya spendingnya jadi lebih banyak gitu. Pun kadang-kadang kalau makan sama teman gitu, gue yang kayak ya udahlah, udah gue aja. Kadang-kadang doang ya, nggak sering. Dan gue sadar ini adalah sebuah kesalahan yang tidak akan saya ulangi. Karena setelah dihitung-hitung pengeluaran saya banyak di yang kayak gitu, konsumsi makanan gitu-gitu. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia lagi, saya akan lebih bijak. Nah, soal living cost, transport misalnya. Transport di sini lu kalau mau naik Uber biasa, Uber kalau di sana kayak Grab atau Gokar gitu. Di sini nggak ada yang pakai motor by the way, jadi nggak ada Gojek, nggak ada Grab bike. Kalau mau naik Gokar gitu, di sini itu bayarnya ya jarak dekat aja 100.000. Nah di sana 100.000 tuh udah bolak-balik PP gitu. PP dari ya misalnya lu ke daerah di Jakarta gitu. 100.000-an tuh udah PP. Gua dari Cibubur itu cukup jauh, masih dapet tuh. Ya mungkin agak-agak hampir menyentuh 150.000 ya, atau mungkin menyentuh, tapi it's nothing lah compare to Australia. Di Australia jarak segitu, buset, lu bisa bayar 500.000 kali. Karena gue udah pernah, jaraknya sekitar 20 kilo, nah bayarnya tuh segitu, 500.000-an. Jadi di sana tuh gue jadi agak males nyetir mobil gitu ya. Udahlah naik transportasi online aja lah gitu. Parkirnya nggak bingung ya kan. Nah ini juga buat expense gue jadi lebih banyak. Dan ini pelajaran juga buat kalian-kalian, bukan cuma yang tinggal di Australia tapi yang di negara lain yang bawa pulang duit ke Indonesia. Hati-hati karena nggak berasa. Untungnya kalau gue catat
expense gue di aplikasinya di HP ini, bukan yang di HP ini. Di HP yang gue pakai rekam. Gue catat semuanya gitu. Jadi itu bisa buat gue ngerem pas gue lihat kayak Oke, kurangin gitu. Next, yang keempat berkaitan dengan kenyamanan. Ini positif banget. Gue ngerasanya di Indonesia itu semuanya tersedia. Contohnya ya. Gue kalau di sana lapar terus tidak bisa masak atau nggak ada bahan makanan untuk dimasak, bisa GrabFood atau GoFood. Di sini bisa apa nggak bisa juga, tapi ongkirnya nggak ngontak. Ongkirnya di sini itu harga 2 porsi makanan di sana. Ongkir di sini tuh sampai 90.000, 100.000 gitu. Udah dapat 2 makanan itu di Indo gitu kan. Itu baru ongkirnya aja, belum harga makanannya. Kalau dikombain sama harga makanannya, tadi misalnya 200 ribuan, ya paling nggak lu habis 300 ribu buat sekali order dan satu makanan. Sedangkan di Indonesia, ya makanan yang 30 ribuan udah sama ongkir pun masih bisa dapat. Masih bisa. Gue nggak bilang banyak, tapi masih bisa banget. Nah, kenyamanan inilah yang gue tidak dapatkan di sini. Gue cukup mengerti orang-orang bule, terutama dari Australia yang liburan ke Indonesia itu sangat menikmati yang kayak gini-gini gitu. GrabFood, GoFood, dan bahkan Grabbike, Gojeknya juga ya. Itu yang mereka suka dari Indonesia. Kepraktisan ini, kenyamanan ini gitu. Di sini kan nggak ada Gojek. Di sana ya mereka order Gojek, bayarnya paling ya kalau dihitung pakai dolar Australia $1, $2 gitu kan. 10.000, 20.000. Nah, buat mereka itu sangat convenient, sangat nyaman, murah lagi. Nah, itu yang tidak saya dapat di sini. Berkaitan dengan nongkrong juga. Nongkrong kan kenyamanan juga kan. Nongkrong itu kalau di sana itu lu mau nongkrong sampai jam 3 pagi, 4 pagi ada tempat yang buka. Atau kita nggak usah ngomong sampai pagi deh. Sampai malam aja, sampai jam 10 malam, 11 malam. Itu masih banyak tempat yang buka. Apa? Misalnya coffee shops, masih banyak yang buka sampai jam 12 malam. Cafe, restoran, banyak. Sedangkan di sini, gue mau naik bus nih by the way. Sambil naik bus ya, sambil gue cerita. Dibandingkan di sini, tempat nongkrongnya, kalau restoran masih ada yang buka sampai malam, itu nggak banyak. Tapi untuk tempat nongkrongnya, waduh, lu mau cari coffee shop yang buka jam 11 malam, good luck. Coffee shop yang buka jam 5 sore, enggak, jangan 5 deh, 6 sore, yang masih buka sampai jam 6 sore aja, itu jarang banget. Gak se-fleksibel di Indonesia mengenai kenyamanan untuk cari tempat nongkrong pun. Ya itu yang gue bilang tadi, kalau mau sampai pagi ada gitu, ada bar Indonesia yang banyak buka. Di sini ya mungkin ada juga, tapi tidak banyak bar yang buka sampai jam 3 pagi. Kalau di weekdays ya, kita ngomongin weekdays, paling jam 12, jam 1 udah tutup. Itu aja ya, lagi-lagi gue mention gak banyak. Ada bar yang cuma buka Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Bahkan Minggu gak buka, cuma Jumat, Sabtu doang. So berkait dengan option nongkrongnya dan jam nongkrongnya, jelas Indonesia menang. Ini perbedaan yang gue rasakan. Lanjut buat perokok. Nah, ini gue emang gak ngerokok, tapi ini yang paling tidak para perokok rasakan gitu. Buat perokok, smoking rooms dan tempat-tempat untuk ngerokok itu banyak di Indonesia. Di Australia di jalan boleh ngerokok, tapi kalau begitu di indoor itu wah, good luck cari tempat yang bisa ngerokok. Di Melbourne sih mungkin masih bisa dihitung jari kali, atau bahkan nggak ada, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue sangat jarang menemukan. Sedangkan di Indonesia banyak banget coffee shops indoor yang boleh ngerokok gitu. Jadi gue kadang-kadang nge-vape dan gue merasakan kenyamanan itu juga gitu. Jadi lu nggak perlu keluar panas-panasan gitu. Kalau di Indo ya bisa di dalam duduk nyaman gitu. Sedangkan di Australia walaupun nggak panas, tapi ya lu nggak bisa gitu duduk sambil ngobrol, sambil ngopi misalnya, atau sambil ngeteh gitu. Nggak bisa di situ karena tidak ada ruangan khusus yang sediakan. Kalau di public space ya. Lanjut, impromptu activities. Ini berkaitan dengan kenyamanan juga, kenyamanan berteman, kenyamanan jalan-jalan sama teman-teman. Ntar gue turun dulu deh, baru gue lanjutin ya. Lanjut. Tadi sampai impromptu activities ya. Jadi memang enaknya di Indo itu, buat yang nggak tahu impromptu activities, impromptu itu sesuatu yang tidak di-plan gitu, sesuatu yang tidak direncanakan. Istilahnya kalau di kita tuh, gue nggak tahu cara deskripsiinnya lebih baik. Itu kereta gue. Nah, kalau orang-orang Indo, kita kan bisa gitu nge-reach out temen gue, ya lagi gabut nggak? Ayo jalan yuk, gas gitu, cabut. Kalau di sini mungkin bisa, tapi jarang terjadi. Di sini tuh biasanya ya harus di-plan dulu. Misalnya sekarang hari Senin, nanti weekend kita ke sini yuk. Nah, kalau di Indo kayaknya kalau di-plan gitu biasanya malah nggak jadi ya.
yang tidak di plan, yang gas-gas aja, nah itu biasanya yang jadi tuh yang kayak gitu. Nggak tahu ya, gue sih melihatnya ini sebagai something positive. Itu artinya ya kita orang-orangnya apa ya, nggak ribet lah, nggak sulit di Indonesia untuk cari teman main, cari teman hangout bareng gitu-gitu. Nah, berkaitan dengan yang tadi, itu kan menggambarkan kita lebih santai juga sebenarnya gitu kan. Plusnya kita lebih chill, lebih santai. Kayak misalnya kita udah nongkrong nih, terus udah waktunya balik nih misalnya. Tapi kadang-kadang kan kita baliknya ngaret gitu kan. Kayak misalnya baliknya jam berapa ya? Jam 9 ya, tiba-tiba jam 11 masih di sana gitu. Jam 12 masih nyaman, akhirnya pulangnya jam 1 pagi gitu. Itu sering terjadi. Sedangkan di sini itu kalau berkaitan dengan nongkrong, mereka tuh kalau misalnya bilang jam 9 paling gue balik, ya udah jam 9 balik gitu, bubar jam 9 gitu. Jam 10 kita bubar jam 10 gitu. Nah, itu plusnya di Indonesia, lebih chill, lebih santai, tapi gara-gara lebih santai ini ada minusnya juga. Kita nggak cuma molor-molor atau ngaret di nongkrongnya doang, enggak. Ngaretnya bukan cuma di jam pulangnya, tapi ngaretnya di jam sampainya. Nah, itu jeleknya. Gue nggak merasakan itu di sini. Di sini orangnya jarang ngaret. Kalau janjian jam 1 siang, ya datangnya jam 1 siang, bahkan sebelumnya. Ataupun kalau mereka terlambat, misalnya 10 menit, 15 menit, mereka udah akan ngabarin dari beberapa jam sebelumnya. Nanti gue akan telat nih 15 menit gitu. Tapi begitu mereka bilang 15 menit, ya telatnya beneran 15 menit gitu. Kita kan kadang-kadang laporan sih, gue telat dikit ya, berapa menit? 15 menit. Sampainya 1 jam kemudian. Nah, kadang-kadang gitu kan. Kalau di Indo minusnya itu. Kemudian ini kenyamanan soal pelayanan di restoran. Yang gue rasain tuh di Indonesia kita benar-benar sebagai customer di-treat sebagai raja. Gue mau kasih opini sedikit, walaupun gue nggak setuju dengan istilah pembeli adalah raja. Gue nggak setuju sebenarnya. Karena orang Indonesia itu salah mengartikan pembeli adalah raja itu secara literally. Kayak mereka mikirnya customer raja, customer bebas ngapain aja gitu. Nah, itu gue nggak setuju. Maksudnya pembeli adalah raja itu ya lu kayak raja, dilayani. Udah titik, cuma sebatas dilayani. Bukan berarti lu bebas ngapain aja gitu. Kalau maknanya pembeli adalah raja, lu dilayani, iya, di Indonesia itu lu memang diperlakukan sebagai raja. Pelayanannya tuh top notch, nomor 1 dari Indonesia. Lu akan kaget kalau ke Australia, lu tidak akan mendapat kenyamanan yang sama kaitannya dengan pelayanan. Gue ambil contoh, gue waktu itu ke salah satu restoran. Waktu itu habis hujan, jadi hujannya udah berhenti. Nah, kita mau duduk di luar. Di luar masih ada basah-basah dikit tuh. Kursinya kan kursi kayu waktu itu ya, kursi kayu, meja kayu, masih ada basah-basah dikit tuh. Terus gue bilang dong, can I sit out there? Boleh nggak gue duduk di situ? Terus dia bilang, oh ya boleh, silakan aja. Nah, kalau di Indonesia itu pelayannya akan langsung ke situ, langsung diberesin, dilap dan sebagainya. Bener nggak? Ya kan? Nah, itu yang gue bilang, lu dilayani. Kalau di sini, iya dibiarin aja. Akhirnya ya gue harus cari tisu sendiri, lap sendiri gitu-gitu. Dan ini sangat lumrah gitu, bukan karena di restoran itu bermasalah, enggak. Ya emang di restoran, di bar ya begitu. Gambaran pelayanannya seperti itu gitu. Jadi kebanyakan kita dituntut untuk mandiri gitu, untuk self service. Ada lagi cerita lagi. Jadi restoran ini sudah mau tutup. Restoran masih buka, tapi area yang tempat gue dudukin itu udah mau tutup. Intinya gue disuruh pindah lah. Kalau di Indo prosedur disuruh pindahnya seperti apa? Lu akan disamperin, dia akan ngomong baik-baik, terus minuman atau makanan lu itu akan dibawain pindah ke meja lain yang masih dibuka tempatnya. Ini tidak, disamperin, ini lu harus pindah ya soalnya mau ditutup di sini, cabut ya. Gitu doang. Lu kalau terbiasa dengan pelayanan di Indonesia udah pasti bakalan shock sih gitu. Gue aja awal-awal shock, tapi ini udah kesekian kalinya ya, jadi gue udah biasa gitu ya, memang seperti itu gitu di sini. Pelayanan yang lain contohnya di Indonesia banyak pelayanan yang praktis. Gimana ya gue deskripsiin ya, gue kasih contoh langsung aja. Kartu bank, biasanya bank-bank swasta ya, enggak sih sebenarnya bank-bank negeri juga, itu lu datang bikin dokumen lengkap itu bisa langsung jadi kartu lu. Sedangkan di Australia itu sistemnya harus nunggu dikirimin pakai surat gitu, nggak bisa langsung lo ambil dari situ. Ini kartu bank ya, BCA aja, gue kebetulan pakai BCA. Lu bahkan bisa ganti kartu sendiri di mesin ATM-nya itu, mesin ATM yang menyediakan fitur itu. Gue nggak tahu di bank-bank lain ada apa enggak, harusnya sih ada ya. Nah, ini contoh kenyamanan mengenai pelayanan yang tidak lu temukan di sini. Kalau soal kartu-kartuan gitu lelet banget di sini tuh. Lu harus nunggu dikirim ke rumah lu 3 hari, 4 hari, ada yang seminggu. Wah, itu positifnya di Indonesia itu. Yang selanjutnya soal ketertiban lalu lintas. Gue jujur agak kaget dengan ketertiban lalu lintas di sana. Ya gue juga
gede di sana gitu, gue tahu sekacau apa, gue tahu. Tapi seminggu tinggal di Australia dengan lalu lintas yang lebih tertib, pas kesana agak shock lagi gitu, kayak gue tahu kacau tapi wah ternyata sekacau ini ya gitu asli. Kayak gue ada klip ini gue upload di Instastory gue di Instagram, nah makanya jangan lupa follow. Nah gue suka upload story di situ dan upload reels juga. Nah di story ini gue upload gue lagi jalan sama teman Itali gue yang dia kebetulan ke Jakarta. Nah kita lagi nyebrang, itu lampunya udah merah buat mobil ya, bukan buat penyeberang. Kalau lampu merah buat penyeberang kan kita yang nggak boleh jalan. Ini lampu merahnya buat mobil, berarti mereka harusnya berhenti. Tidak berhenti. Kita udah lewat nih, selesai kan, set, lampunya belum hijau, masih merah, jalan mereka lah. Kan itu masih gimana kalau ada pejalan kaki yang pengen lari gitu, pengen buru-buru, masih ada sisa waktu 5 detik kan masih bisa. Ayo. It's green. What the fuck is this? What the actual fuck? It's still green. This is common sense. I know. I know it's gonna happen. That's why I'm recording. Gue pas lihat itu kayak waduh, kesemrawut banget gitu. Itu minusnya tuh. Tapi setelah saya 1 minggu di sana juga waktu itu akhirnya kebiasaan juga akhirnya, kayak ya menyesuaikan gitu. Gaya nyetir gue harus menyesuaikan gitu, harus pintar-pintar ngeles gitu, karena mobil motor di Indo ini apalagi motor biasanya itu agak unpredictable tuh gerakannya tuh. Lanjut, kalau ini agak personal. Gue merasakan sebulan gue di Indonesia itu energi gue habis karena gue benar-benar tidak mau menyia-nyiakan waktu gue di Indo. Jadi gue benar-benar mau pergi terus, mau keluar terus, itu mau ketemu orang. Ya itu sampai di minggu terakhir tuh habis energi gue, kayak gue tuh ngerasa capek banget. Itu gue selalu doping dengan multivitamin gitu, pakai imbus lah biar nggak sakit, dan ya nggak sakit gue selama sebulan di sana. Tapi itu yang gue rasain, gue capek banget. Ya mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan buat mereka yang mau pulang ke Indo juga, yang ya kayak gue gitu, yang mereka tahu waktu di Indo nggak panjang, harus balik lagi ke luar negeri untuk sediakanlah waktu istirahat. Karena pada akhirnya tidak jadi happy gitu, jadinya ya capek gitu. Happy keluarnya ketemu orang, tapi pulang kayak nggak yang puas gitu, kayak capek aja gitu. Itu gue rasakan di 1-2 minggu terakhir lah gitu. Jadi ada baiknya menyempatkan waktu untuk istirahat. Itu aja videonya. Kalau gitu segitu aja dulu videonya. Sekian sharing dari saya. Ya udah, gue tetap tutup aja, mudah-mudahan kedengeran ya. See you on the next video, PJ.